Ayah bunda, dukung aku, Part 1, Evenkanet Prison. Salam jumpa. Sobat Evenkanet yang berbahagia, semua orang tua berharap anaknya kelak akan menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan terbaik. Sobat Evenkanet, sebelum lanjut nonton video ini, pastikan sobat sudah subscribe channel Evenkanet. Untuk bisa membantu anak berhasil dalam hidupnya kelak, orang tua perlu mencermati hal-hal mendasar yang dibutuhkan anak-anak sebagai fondasi keberhasilan hidup mereka di masa depan. Hal-hal mendasar yang harus benar-benar diperhatikan adalah konsep diri, sikap, kepribadian, karakter, nilai hidup, kepercayaan, kejujuran, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan motivasi yang tinggi. Secara ringkas, orang tua perlu memperhatikan hal-hal berikut. Membantu anak mengenali dirinya atau kekuatan dan kelemahannya atau kelebihan dan kekurangannya. Membantu anak mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Membantu meletakkan fondasi yang kukuh untuk keberhasilan hidup anak di masa depan. Membantu anak merancang hidup atau membantu menemukan bakat dan minatnya, memfasilitasi dan mendukung bakat dan minatnya tersebut. Peletakan fondasi sukses diawali sejak anak lahir dan berlanjut hingga 3 tahun pertama. Selanjutnya, dengan bekal yang didapat selama 3 tahun pertama dalam hidupnya, anak akan mengembangkan dirinya untuk 3 tahun kedua. 6 tahun pertama merupakan masa yang sangat kritis dalam hidup anak-anak. Apa yang didapat selama masa ini merupakan dasar untuk mengonstruksi dirinya pada 6 tahun kedua dan ketiga. Proses pendidikan yang dilalui anak pada masa sekarang ibaratnya pedang bermata dua. Di satu sisi, pendidikan dapat membantu seorang anak untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Di sisi lain, karena proses yang salah, pendidikan seringkali justru menjadikan penghambat hidup anak-anak kelak di masa depan. Mengapa bisa begini? Masa kritis anak dalam proses pendidikan formal adalah selama 5 tahun pertama mereka di SD. Masa ini merupakan masa yang sangat menentukan.
Karena seringkali konsep diri anak dan rasa diri mampu dan berharga justru rusak akibat proses pembelajaran yang tidak manusiawi, yang hanya menempatkan anak sebagai objek pendidikan. Semua anak pada dasarnya terlahir dengan potensi menjadi jenius, anak yang hebat. Masing-masing anak mempunyai keunggulan di aspek kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan teori multiple intelligence. Untuk multiple intelligence, materinya di video tersendiri. Sayangnya, sistem pendidikan kita hanya mengakomodasi dan menghargai salah 2 dari 8 kecerdasan yang ada, yaitu hanya menghargai kecerdasan logika atau matematika dan bahasa atau linguistik. Setiap anak mempunyai kepribadian dan keunikan tersendiri. Salah satu keunikan mereka adalah gaya belajar. Ada 3 gaya belajar yang dominan, yaitu gaya belajar visual atau berdasarkan penglihatan, gaya belajar auditori berdasarkan pendengaran, dan gaya belajar kinestetik berdasar sentuhan atau gerakan. Setiap gaya belajar ini mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Prestasi akademik anak yang rendah seringkali disebabkan salah satunya adalah karena guru tidak mengerti cara mengajar yang benar, yang sesuai dengan kepribadian dan gaya belajar muridnya. Sekolah pada umumnya hanya menggunakan gaya belajar visual dalam proses pembelajarannya. Hal ini sangat merugikan anak-anak yang mempunyai gaya belajar dominan auditori dan kinestik. Anak kinestik, karena seringnya bergerak dalam belajar, akan dianggap sebagai anak nakal atau hiperaktif. Label ini akan menjadi cap yang bersifat negatif dan akan terus terbawa hingga anak dewasa. Hal lain yang juga sangat disayangkan adalah sekolah pada umumnya tidak tahu bahwa sebenarnya semua bidang studi dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Apa saja 4 kategori bidang studi itu? Jawabnya ada di video bagian kedua. Semoga Allah memberi petunjuk dan hidayahnya, serta memberkahi kita. Amin. Salam damai, bahagia selalu. Evan Kanet. Sobat Evan Kanet, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan pastikan sobat sudah subscribe channel Evan Kanet. Jangan lupa like and share videonya. Dan terus tontonlah video-video lain dalam channel Evan Kanet. Sobat, nantikan video selanjutnya. Ayah Bunda, dukung aku bagian kedua. Sampai jumpa.